Karena emang biasanya juga atlet tuh beda ya. Iya. Walaupun dia positif COVID tapi imun dalam tubuhnya juga kuat. Para atlet dan ofisial menyuarakan keraguan mereka untuk mengambil bagian di turnamen bergengsi ini. Karena ini tidak ada jaminan dari BWF seandainya ada anggota tim yang terpapar COVID-19 terkait siapa yang akan bertanggung jawab. Tersebut terbaru menyebut pelatih kami Diego Simeone positif COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raja Pisau. Kali ini kita ada konten apa, Mak? Konten cerita, yaitu berita kita. Cuman versi olahraga. Iya. Konten dimana kita membahas berita olahraga yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia dan mancanegara. Langsung saja ke berita pertama. Berita pertama datang dari mana, Mak? Datang dari ex pemain timnas Indonesia, yaitu Andri Ibo yang positif COVID-19. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Iya. Ex timnas terkena COVID-19. Ya. Dilansir dari cnnindonesia.com dengan judul artikel ex timnas Indonesia Andri Ibo positif corona. Jakarta, CNN Indonesia, mantan bek timnas Indonesia Andri Ibo dikonfirmasi positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Konfirmasi Andri Ibo terpapar COVID-19 dinyatakan langsung oleh Persik Kediri. Ibo sendiri merupakan pemain timnas Indonesia U23 pada ajang Asia Games 2013 yang meraih medali perak pada saat itu. Penanganan sudah dilakukan. Ibo saat ini tengah menjalani karantina di Rumah Sakit RS Kiri Suci, Kota Kediri dengan kondisi sehat. Alhamdulillah. Itu kabar baik ya. Meskipun kena, cuman dia sehat. Fit, iya. Nah, semoga aja tetap sehat dan bisa bermain untuk Persik Kediri. Karena emang biasanya juga atlet tuh beda ya. Iya. Walaupun dia positif COVID tapi imun dalam tubuhnya juga kuat. Nah, sudah pasti sehat gitu. Sehat, Meskipun iya. dia terkonfirmasi positif, dia tetap sehat. Iya. Demikian pernyataan Persik Kediri melalui akun Instagramnya. Presiden Persik Kediri Abdul Hakim Bafagi menyebut Andri Ibo dinyatakan positif corona melalui hasil swab test setelah dinyatakan reaktif usai rapid test sebelum tiba di Kediri. Dari hasil tes swab yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2020, Ibo terkonfirmasi positif COVID-19, kata Hakim. Saat ini Andri Ibo diisolasi di rumah sakit milik Pemkot Kediri sebagai langkah awal penanganan. Meski demikian, mantan pemain Persipura Jayapura itu dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala. Alhamdulillah. Berarti ini positif ya, maksudnya Iya. hal positif. Meskipun dia positif, cuma ada kabar baik ya. Iya. Ada kabar baik gitu. Meskipun positif ya tetap positif. Tidak ada gejala-gejala COVID-19 yang mengganggu kesehatannya. Kondisinya sangat baik, sangat baik. Meskipun dia positif, Iya. tapi tetap sehat. Kami harus tetap melakukan karantina sampai hasil tesnya nanti negatif. Iya. Usai Andri Ibo dinyatakan positif corona, Persik Kediri mengambil langkah pencegahan dengan melakukan tes swab kepada pemain macan putih yang sempat melakukan kontak dengan bek 30 tahun itu. Hasil tesnya negatif, tidak ada pemain Persik yang tertular atau sakit puncaknya. Pemantauan terus dilakukan Persik Kediri kepada Andri Ibo di bawah komando Dr. Iman Taufik, salah satunya dengan membawa Ibo melakukan tes swab pada Rabu 9 September 2020. Hasil tes itu masih ditunggu pihak Persik Kediri. Hakim juga berhasil hasil tes kedua ini bisa harapan Persik Kediri sehingga Ibo bisa bergabung dengan timnya. Wah, sangat disayangkan. Sebentar lagi soalnya Liga mulai Oktober, Liga sudah mulai. Tapi Ya, Ibo positif.
Ya kita doain aja semoga Ibo Iya. bisa balik lagi ke lapangan, bisa latihan lagi dan main lagi sama Persib. Ya ini sebenarnya pelajaran untuk kita semua bahwa atlet sekelas pemain sepak bola saja bisa terkena COVID-19. Kita yang Bukan apa-apa. yang olahraga aja sekarang, olahraga aja ya hampir dibilang kalau Tidak, ada mood ya. juga terus makanan tidak dijaga ya. makan segala macem di pangan lah, Geprek dewek diembat. segala macem di pangan. Nasi uduk, wah diembat segala macam. Ya ini buktikan bahwa pemain sekelas Andri Ibo aja bisa positif, gimana kita yang kesehatannya makan Tidak tidak terjaga. Ini ujian untuk Persik Kediri, semoga Andri Ibo cepat pulih dan kembali berlatih untuk timnya. Amin. Karena Oktober nanti Liga 1 akan dimulai. Iya. Kita harapkan yang terbaik, oke? Amin. Nah, itu dia berita pertama, balik ke berita kedua. Berita kedua datang dari mana, Mak? Berita kedua datang dari mundurnya tim Indonesia dari Piala Thomas dan Uber 2020. Dilansir dari cnnindonesia.com dengan judul artikel mundur dari Piala Thomas dan Uber 2020. Tim Indonesia menyatakan mundur dari Piala Thomas dan Uber 2020 yang rencananya digelar di Denmark pada tanggal 3 sampai 11 Oktober mendatang. PSSI dalam lamannya resmi menyebut ada 3 alasan utama yang mendasari mereka mengambil keputusan menarik diri dari Piala Thomas dan Uber 2020. Pertama, diawali dari adanya rasa khawatir dari para atlet terhadap kemungkinan mereka akan terpapar COVID-19, baik dalam perjalanan ke di tempat transit atau di tempat pertandingan. Kedua, para atlet dan ofisial menyuarakan keraguan mereka untuk mengambil bagian di turnamen bergengsi ini. Karena ini tidak ada jaminan dari BWF seandainya ada anggota tim yang terpapar COVID-19 terkait siapa yang akan bertanggung jawab mengenai dan bagaimana penanganan selanjutnya. Dan ketiga, mengacu pada 2 alasan di atas, jajaran pimpinan PBSI yaitu Ketua Umum PBSI yaitu Bapak Wiranto, Wakil Ketua Umum 1 dan Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta, Sekretaris Jenderal PP PBSI Ahmad Budiarto serta Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Susi Susanti memutuskan tim bulu tangkis Indonesia mundur dari Piala Thomas dan Uber Cup. Ya, Gimana tuh, Pik? Komentarnya? ya bagus sih, itu keputusan yang bagus karena ya mending kesehatan nomor 1 lah. Iya. Gak ikut tahun ini, siapa tahu tahun depan kalau sudah membaik bisa ikut kan, gak masalah. Yang penting kesehatan atlet nomor 1 lah. Tapi kalau menurut gua cukup disayangkan juga ya. Iya, terus disayangkan karena Soalnya bulu tangkis juga kan cukup berprestasi di Indonesia. dan mungkin kalau di Indonesia main itu bisa tontonan mungkin ya Iya, buat buat kita di semua. saat lagi lockdown atau pandemi gini, Buat semua pencinta olahraga di Indonesia kayak pasti hiburan lah gitu, bisa lihat timnas main gitu kan. Kayak kemarin timnas Indonesia apa namanya main di Kroasia, Iya, terus TC apa agak persahabatan lawan Arab Saudi, lawan Kroasia dan iya. segalanya. Mungkin itu bisa apa ya, kayak hiburan lah, kayak bosan di rumah gitu kan, yang timnas kayak semangat banget kayak gitu. Itu juga mengobati rasa Rindu rindu ya kita terhadap 6 bulan. dunia olahraga di Indonesia. Karena nanti apa timnas apalagi khusus sepak bola banyak ajang-ajang yang ditunda kan. Iya. Tahun ini juga banyak timnas sepak bola kita ditunda kan Iya, ke tahun depan. AFC, AFF segala macam ditunda. Karena pandemi, semoga aja ya cepat selesai. Selesai. Ya. Lanjut. Tim Indonesia dipastikan mundur dari Piala Thomas dan Uber 2020. Kami sudah menerima surat Kemenpora dan akan segera mengirim pernyataan tertulis ke BWF.
Mengenai hal ini, keputusan ini diambil setelah kami berdiskusi dengan para atlet. Dari tim ofisial, kata Budi Harto, kalau ditarik dari awal semuanya semangat karena melihat kesempatan yang begitu besar, tapi dalam perjalanan waktu dan mencermati perkembangan COVID-19 yang belum terselesaikan baik di Indonesia maupun di negara lain menimbulkan keraguan para atlet. Jelas Budi Harto. Budi Harto juga mengatakan para pemain menyampaikan keraguan mereka terhadap tim ofisial, kemudian ofisial menyampaikan hal ini kepada pengurus. Pengurus sangat fokus dengan kesehatan dan keselamatan para atlet dan ofisial sehingga memahami dan mengerti apa yang menjadi kekhawatiran tim. Dengan mundurnya tim Indonesia dari Piala Thomas dan Uber 2020, otomatis Indonesia juga tidak akan berpartisipasi di ajang Denmark Open 1 dan Denmark Open 2 yang merupakan bagian dari turnamen seri Eropa. Sehingga saat ini ada 5 negara yang secara resmi mengundurkan diri di Piala Thomas dan Uber Cup 2020, yaitu Australia, Taiwan, Thailand, Korea, dan Indonesia. Cukup banyak ya, 5 negara. Ternyata Indonesia nggak sendiri yang mengundurkan diri. Dan ada Korea lagi, salah satu andalan ya. Cukup lawan terkuat Indonesia biasanya. ada Taiwan dan Australia juga bisa menjadi lawan yang berat ya. Baik lagi tadi karena PSSI juga takut karena PBSI juga takut karena tidak ada jaminan dari BWF Badminton World Federation seandainya ada anggota tim yang terkena COVID-19. Nah ini mungkin kalau misalkan ada jaminan gitu mungkin bisa lah dipertimbangkan gitu. Mungkin bisa berangkat. Karena ya gimana kita ke sana terus tiba-tiba amit-amit ada yang kena, siapa yang mau tanggung jawab? Timnas kita juga kan dia takut lah kayak. Emang takut sih ya karena kan mainnya di Denmark jauh. Cuman ya kita harapkan ini yang terbaik lah untuk Indonesia dan untuk para atlet dan ofisial yang ada. Oke, itu berita kedua. Lanjut ke berita ketiga. Waduh, berita ketiga nih. Berita ketiga. Ada apa nih? Datang dari Atletico Madrid nih. Atletico Madrid. Dari dalam negeri kita pindah ke luar negeri. mancanegara. Ke Spanyol nih. Dalam persiapan jelang Liga Spanyol 2020-2021, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone malah terpapar virus corona. Waduh, berita kita olahraga semuanya virus corona ya. Berbau COVID semua. Iya. Dilansir dari score.detik.com dengan judul ketika Liga Spanyol mau dimulai, Simeone malah positif COVID-19. Waduh. Kabar buruk dari Atletico Madrid dalam persiapan jelang Liga Spanyol 2020, pelatihnya Diego Simeone malah terpapar virus corona. Waduh, sangat disayangkan ya. Mau dimulai bentar lagi, apa udah dimulai? Udah mungkin belum ya? Mau. Mungkin bulan-bulan minggu-minggu ini karena Liga Inggris sudah dimulai. Prancis juga udah dimulai dengan kalahnya PSG. Sang juara bertahan 2 pekan langsung kalah lagi. Banyak kartu merah. Iya. Kontra dan pro-nya agak tersebut. Masih belum jelas. Dan katanya rumornya pemain-pemain PSG juga ada yang COVID kan? Oh, iya. Pemain-pemain andalannya juga. Neymar sempat COVID, cuman sekarang sudah sembuh dan sudah balik lagi. Atletico Madrid sudah memulai sesi latihan tahap terakhirnya untuk mengikuti kompetisi Kamis 11 September 2020 setempat. Tapi dalam sesi latihan tersebut tidak tampak pelatih Atletico Madrid yaitu Simeone. Dalam keterangan resmi klub, rupanya Simeone dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab test. Meski demikian, Simeone cuma diberikan kesempatan isolasi mandiri 7-14 hari ke depan sebelum bisa berlatih ya. Semoga aja setelah isolasi mandiri virusnya cepat hilang dan bisa berlatih lagi. Sayang banget ya,
kandidat juara padahal ya. Cukup kuat soalnya Atletico Madrid ini. Atletico Madrid, Real Madrid, terus Barcelona ya. Ini wah, Langganan papan atas nih. Tim utama dan staf sudah melakukan tes pada Jumat setelah mereka kembali dari pusat latihan di Los Angeles de San Rafael karena adanya anggota tim positif dari hasil tes Kamis kemarin, ujar pernyataan resmi dari klub. Hasil analisa tes tersebut terbaru menyebut pelatih kami Diego Simeone positif COVID-19. Dia memang tidak bergejala dan harus melakukan isolasi mandiri. Wah, tadi Andre Ibo COVID-19 tanpa gejala. Sekarang Diego Simeone juga tanpa gejala. Mungkin karena imunnya sudah bagus, jadi cuman COVID ada virusnya doang ya. Cukup bagus sih. Dengan absennya Diego Simeone tentu akan jadi kerugian untuk Atletico Madrid, apalagi tidak ada tangan kanan. Simeone ini German Burgos yang mengejar karir sebagai pelatih. Waduh, tidak ada pelatih utama, tidak juga pelatih kedua asisten pelatih. Waduh, sangat disayangkan ya. Atletico Madrid akan menghadapi Cadiz pada pekan pertama di Estadio Ramon de Carranza 16 September mendatang. Waduh, hari ini berarti dong? Iya, udah ya. Udah main berarti. Pas video ini tayang, Atletico juga udah main. Udah main, Atletico tayang. Video ini tayang, Atletico Madrid sudah main. Sudah pasti Simeone tidak bisa mendampingi timnya. Waduh, laga pertama tidak ada pelatihnya, sayang sekali. Sebagai penggantinya, Diego akan menunjuk Nelson Vivas sebagai pengganti sementara. Kasus Simeone ini menambah panjang daftar pesepak bola Atletico Madrid yang terpapar corona. Waduh. Sebelum Simeone ada Renan Lodi, Angel Korea, Sime Zako yang paling awal terkena corona. Lalu ada Diego Costa dan Santiago Arias yang terpapar juga. Waduh, Diego Costa juga pernah ya? Ternyata pernah ya, sayang sekali. Cukup banyak ya pemain-pemain dan official yang ada di Atletico Madrid yang bukan pemain olahraga positif. Sudah cukup banyak ya, sangat disayangkan. Padahal imunnya sudah bagus, cuman terpapar corona. Nah, itu dia berita ketiga. Dari berita pertama, kedua sampai ketiga COVID semua. Iya, Andre Ibo yang COVID, positif terus COVID dan timnas bulu tangkis yang mundur gara-gara COVID dan Atletico Madrid Diego Simeone yang positif COVID. Dari berita pertama ya cukup disayangkan lah. Siapa Andre Ibo terpapar gitu. Padahal liga udah mau mulai. Udah Mei Oktober ya. 2 mingguan lagi lah. Oktober lah udah mulai. Terus yang berita kedua dari timnas bulu tangkis kita yang mundur dari Uber dan ke Thomas 2020. Wah, padahal gue nunggu banget event itu loh. Tapi sayangnya mau gimana lagi ya, mau lagi kondisi lagi kayak gini. Banyak banget event yang ditunda sepertinya ya. Iya. Cuman ya mungkin ini yang terbaik lah untuk Indonesia dan para pemain dan ofisial. Mudah-mudahan COVID juga cepat selesai dan kita juga bisa nonton bulu tangkis dan sepak bola. Apalagi tahun depan kita jadi tuan rumah ya pada 2021 ajang Piala Dunia U20. Semoga aja tahun depan sudah selesai dan kita bisa nonton ke GBK. Amin. Nah, itu berita terakhir. Nah, mungkin yang bisa disampaikan adalah banyak atlet sepak bola atau olahraga lainnya yang terkena COVID-19. Mungkin mereka olahraganya sudah terjaga, segala macamnya sudah terjaga. Tapi ya karena tetap juga kena. Tuhan berkehendak lain ya, kena juga akhirnya. Jadi buat kalian ya, buat pesen-pesennya khususnya buat saya pribadi dan juga umumnya buat kalian semua yang nonton video ini, ya jaga kesehatannya, olahraga lo ya walaupun nggak sering, seminggu sekali minimal juga. Seminggu sekali lah. Atau vitaminnya gitu kan, makan vitaminnya juga, terus segala macamnya, minumnya yang banyak, terus dan
jaga juga pola Pola makannya. makan yang sehat, sayur-sayuran dimakan, buah-buahan. Nah, Cukup sampai sini aja video kita, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan pesannya saya ulangi lagi, semoga kita dijauhkan semua dari virus COVID-19 dan semoga virus ini juga cepat usai dan Amin. cepat hilanglah dari cepat dunia ini. olahraga kita bisa bangkit kembali. Iya, Amin. semoga Oke, event-event olahraga juga cepat diadakan lagi. amin. Oke, thank you buat kalian udah nonton. Jangan lupa apa, Mak? Like, komen, dan subscribe. Oke. Dan share juga ke teman-teman kalian. Ya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Thank you buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.